seperti misalnya masyarakat adat suku laut. Nah, itu kan harusnya eh, menjadi leading aktornya gitu. Kalau misalkan berbicara soal krisis iklim, karena mereka yang lebih paham di tingkat lokalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Visip semua. Jumpa lagi dengan podcast Visip berikutnya ya. Di sini saya perkenalan dulu nih, saya Heri Wahyudi, dosen di program studi Ilmu Hubungan Internasional, dan bersama saya ada Saya Nikodemus Niko, saya pengajar di program studi sosiologi di Visip Umrah. Oke ya. Hari ini kami akan membawa satu diskusi ya dengan tema Climate Change Action, Catalyzing Local Action for Urban Sustainability. Ini gimana nih? Mau kita mulai dari mana nih, Pak Niko? Ya, sebetulnya untuk melihat aksi lokal masyarakat, kita tentu tidak terlepas dari aksi pemuda dan juga aksi masyarakat adat ya, terhadap bagaimana mereka mengcounter climate change di level lokal gitu ya. Dan mungkin kalau dalam konteks Kepulauan Riau sendiri, Pak Heri, jadi ada semacam kita sebagai masyarakat maritim yang lebih dari 60% wilayah kita itu adalah wilayah air gitu sih ya. kayaknya. Lebih 80% ya. 80%. Lebih 80% itu adalah wilayah air yang kemudian laut ini menjadi sumber nafas bagi Indonesia semestinya gitu ya. Dan kita tahu bahwa pencemaran laut terjadi di mana-mana, pencemaran perairan maritim itu terjadi di mana-mana, termasuk di wilayah Kepulauan Riau gitu. Dan mungkin aksi ini mungkin kita mulai dari diri sendiri ya, bagaimana umrah sendiri menjadi semacam agen lokal untuk menarasikan bagaimana sih kita ke depan ini gitu ya. Bagaimana kita menegosiasi masa depan laut Kepulauan Riau gitu loh, Pak Heri. Oke, berarti ini Pak Niko lebih mengkaji, saya lihat ada kata urban ya, tapi lebih ke aspek sosiologis ya. Bagaimana hubungan ini manusia dengan laut dihadapkan dengan masalah perubahan iklim itu sendiri. Ya. Dimulai dari masyarakat adat tadi ya, yang ini. Kira-kira kalau pergerakannya ya, pergerakan ide ini dia lebih kepada narasi atau sudah sampai kepada aktivisme, aksi gitu ya. Aksi. Ya, sejauh ini kalau di Indonesia sendiri sudah pada aksi ya kalau kita lihat, karena Aliansi Masyarakat Adat Nasional itu selalu gembar-gembor gitu dalam aksi internasional pun ikut andil gitu. Jadi masyarakat adat Indonesia tuh ikut andil dalam aksi misalnya COP yang kemarin baru terjadi gitu ya di berbagai tingkat level gitu, entah itu internasional, nasional, bahkan lokal. Nah, untuk yang lokal ini kalau dilihat dari pergerakan di Kepulauan Riau, ini memang kita masih absen ya dalam pergerakan lokal masyarakat adat gitu, karena mungkin karena di Kepulauan Riau ini masih sedikit apa ya Pak Heri ya, lebih ke sedikit masyarakat adat yang hidup gitu ya. Jadi lebih tidak dilihat gitu, tidak didengar gitu. Padahal ada gitu loh. Nah, seperti misalnya masyarakat adat suku laut. Nah, itu kan harusnya menjadi leading aktornya gitu. Kalau misalkan berbicara soal krisis iklim, karena mereka yang lebih paham di tingkat lokalnya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dari hal-hal yang sudah terjadi di Indonesia, aksi perubahan iklim ini memang dimulai dan inisiasi oleh anak-anak muda masyarakat adatnya gitu. Jadi sudah banyak sekali aksi. Kalau kita di Kepulauan Riau mungkin masih berupa narasi ya, wacana yang belum menjadi aksi gitu.
kalau Pak Heri sendiri lihat mungkin di wilayah yang lebih luas gitu ya di Indonesia, sudah ada nggak sih sebenarnya aksi ini mencapai titik tujuannya gitu? Mungkin kita berbicara soal mereduce bagaimana penggunaan batu bara gitu ya. Sudah ada nggak sih, sudah dilaksanakan nggak sih oleh pemerintah gitu? Yang sepengetahuan saya itu pemerintah itu sudah mulai ya melakukan program hilirisasi gitu. Dan terakhir ya di November kemarin itu juga Pak Presiden kita yang terpilih Prabowo Subianto juga aktif dalam COP itu, kegiatan COP yang sangat concern sekali dalam membahas climate change ya. Tetapi perlu diingat kalau dalam konteks global, terutama dalam hubungan internasional, ada agenda-agenda dari setiap negara yang biasanya terselip dalam beberapa konferensi yang berhubungan dengan climate change ya. Sebagian besar agenda-agenda tersebut selalu menyudutkan dengan negara-negara industri seperti negara dunia ketiga dan negara yang ini baru bangkit ekonominya seperti Indonesia itu sendiri. Inilah kita selalu narasikan sebagai penyumbang karbon dioksida tertinggi. Tetapi perlu diingat yang melakukan investasi di Indonesia atau di negara-negara industri, negara dunia ketiga kan itu adalah negara-negara barat atau negara Eropa. Dan perlu diingat lagi dalam konteks kelokalan Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lainnya dalam aspek ketimuran, kita punya masyarakat adat tadi ya. Dan masyarakat adat itu punya kearifan lokal dan dalam aktivismenya di tingkat global itu memang belum mendapatkan tempat ya, menurut saya seperti itu. Iya, sejauh ini memang terlihat seperti itu ya, karena kita tahu aksi masyarakat adat itu sangat-sangat sudah gencar gitu sampai di level yang global gitu. Nah, sejauh ini tuh misalnya kita melihat ada banyak situasi kriminalisasi terhadap masyarakat adat gitu. Nah, situasi kriminalisasi itu kan sebetulnya berawal dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang tadi ekstraktif tadi. Misalnya perusahaan batubara, kelapa sawit, kemudian tambang nikel, timah dan lain-lain gitu. Nah, sudahkah kita memulai untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat gitu? Karena kalau kita lihat mereka ini adalah aktor dari aktor yang menjadi penyumbang aksi perubahan iklim ini gitu. Mereka yang menjaga hutan, mereka yang menjaga sungai, mereka yang menjaga laut gitu. Sudahkah Indonesia mengakui gitu pengetahuan lokal itu? Ini kalau kita lihat dari beberapa kurikulum kita ya, dan mungkin ini salah satu penelitian kita juga ya yang mengangkat isu lingkungan terhadap beberapa aspek yang berhubungan baik itu politik, demokrasi, religiusitas dan lain-lain. Itu dilihat bahwa aspek lingkungan itu memang masih berada dalam tataran aktivisme ya. Belum narasi-narasi lingkungan itu ya, baik dari yang berasal dari kearifan lokal masyarakat adat itu sendiri, belum kita kodifikasi, belum kita bukukan. Padahal Indonesia itu terjaga karena kearifan lokal itu ya, karena kearifan lokal itu sendiri. Dan ya tadi ya tugas kita adalah bagaimana membuat aktivisme tadi itu dikaji lagi dalam akademik ya, dalam aktivitas akademik sehingga bisa dikodifikasi dan diterapkan, bahkan nanti outputnya itu bisa menjadi pertimbangan kebijakan. Menurut saya gitu. Ya, artinya bahwa kita itu di sektor pendidikan mempunyai andil yang sangat sentral ya, gitu ya. Tentu. Bahwa kita punya semacam privilege untuk bisa mendapatkan penelitian, untuk bisa mendapatkan data begitu, dan pada akhirnya nanti akan menjadi aktivisme yang berujung pada kebijakan gitu ya, pemerintah gitu ya. Dan
Mungkin ini juga berkaitan dengan penelitian yang pernah kita lakukan bersama ya Pak Heri tentang bagaimana koneksi antara masyarakat adat dengan hutan gitu ya. Dan hutan ini kan menjadi titik sentral ya untuk perubahan iklim gitu. Dimana kalau misalkan di Kalimantan itu kalau katakanlah misalnya hutan sudah tidak lagi terjaga dengan baik. Lalu bagaimana dengan yang namanya paru-paru dunia gitu ya, apakah itu masih menjadi penamaan untuk Kalimantan gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ke depan ya, untuk mengintegrasikan antara penelitian dengan kebijakan publik gitu ya. Mungkin perjumpaan dan perbincangan kita sangat menarik ya Pak Heri. Mungkin ada closing statement yang mungkin bisa menjadi penyemangat untuk generasi muda yang saat ini sedang dan masih berjuang dalam aktivisme perubahan iklim gitu ya. Saya punya ini, kalau dari background saya dari ilmu hubungan internasional, kami punya perspektif sendiri kalau dalam melihat lingkungan ya. Pertama itu ada thinking green, ada green talk ya. Bagaimana cara berpikir hijau dan bagaimana memahami filosofis hijau itu sendiri. Itu sangat erat dengan kaitannya dengan lingkungan. Thinking green itu semuanya bisa menjadi aktor ya, terutama masyarakat adat itu sendiri, pemuda dan lain-lain. Sementara green talk tadi itu memang outputnya itu kebijakan dan inisiatornya adalah aktor-aktor yang menumbuhkan norma-norma yang berasal dari thinking green tadi, yang berpikir hijau sehingga dia bisa infiltrasi ke pemahaman green talk tadi dan menghasilkan kebijakan baru. Untuk pemuda ya, aktivisme seperti kampanye dalam menggerakkan isu lingkungan itu tentu sangat masif, bisa digalakkan ya. Apalagi sekarang di era digital segala sesuatu itu gampang untuk diviralkan ya. Dan segala sesuatu gampang untuk dipengaruhi dan itu membuat hati masyarakat tergerak. Ya, kalau dari saya sendiri untuk masyarakat adat, untuk pemuda, untuk perempuan yang sedang berjuang dimanapun ya di belahan dunia, kita merasa bahwa aksi harus segera dilakukan gitu. Bahwa semua kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang bertentangan dengan pro iklim gitu ya, terhadap perubahan iklim ini tentu akan menjadi musuh kita bersama gitu. Bahwa kita semua hidup dalam satu planet yang sama gitu. Jadi naungilah planet kita ini dengan hal-hal yang baik gitu. Jangan sampai nanti cerita anak cucu kita ke depan sudah tidak lagi sama dengan saat ini gitu ya. Bagaimana cerita Kepulauan Riau yang rindang, yang rimbun, yang indah lautnya jadi hilang semua nantinya ke depan gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Nah, untuk kita semua, kita yang akademisi ya, kita yang menjadi kepala aktor, leading aktor dalam perubahan, dalam menyumbangkan penelitian-penelitian yang berbasis dengan data lapangan, dan itu bisa menjadi penyumbang kebijakan yang lebih arif terhadap lingkungan dan juga masyarakat kita di Indonesia gitu. Oke, mungkin itu saja hasil dari diskusi kita ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat FISIP sekalian ya. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.